Yang paling sering dijumpai itu kendalanya ya orangnya nggak ada di rumah. Jadi pas kader pendatanya datang itu orangnya nggak ada di rumah. Atau pas misalnya kader pendatanya datang, masyarakatnya kurang antusias gitu. Ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, Sesresi Suara Satu Kata Penebak Pasti selalu di hati. Sahabat Sarapa masih di Dialog Interaktif hari ini bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dan terkhusus hari ini kita kehadiran narasumber ada Bu Dian dan juga Bu Eva yang masih akan kita ulas ya tentang pemutakhiran pendataan keluarga ini. Tadi kita sudah mengulas bagaimana instrumen yang mungkin dijadikan sebagai pemutakhiran data atau mungkin sasaran atau metode yang digunakan dalam pemutakhiran data ini. Nah, kali ini saya mau bertanya gitu Bu, data apa aja sih yang memang dibutuhkan untuk pemutakhiran data ini yang mungkin seperti tadi ada wawancara gitu yang dipertanyakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pemutakhiran data ini. Yang pertama itu yang ditanyakan itu aspek-aspek kependudukan, aspek pembangunan keluarga dan aspek yang pertanyaan mengenai keluarga berencana gitu. Berarti ini ada tiga aspek ada tiga aspek pertanyakan gitu ya. Iya. Nah, seperti apa Bu contoh pertanyaan untuk aspek yang berkaitan dengan kependudukan itu? Contohnya yang aspek kependudukan yang saya seperti bilang tadi ya, tentang data primer seperti NIK, tanggal lahir, pekerjaan, kemudian data dari tiap anggota keluarga, pendidikan dan lain-lain. Itu identik di yang ada di KK gitu. Oh ya, berarti emang hal-hal yang terkait dengan data-data di KK itu data semua primer yang ada di KK ya. Oke, kalau untuk data ke pembangunan keluarga itu kayak gimana Bu contoh yang dipertanyakan gitu? Contohnya misalnya kondisi huniannya seperti apa, rumahnya bagaimana gitu kan, sumber airnya bagaimana, makanan pokoknya, interaksi antara keluarga, jambannya, itu pertanyaan seputar aspek pembangunan keluarga. Oke. Kalau untuk di aspek tadi ada juga aspek keluarga berencana ya Bu ya, itu bagaimana contohnya Bu? Kalau aspek keluarga berencana ya yang namanya keluarga berencana pasti menanyakan seperti jumlah anak, jarak kelahiran, kemudian usia kawin pertama, alat kontrasepsi yang digunakan ya kan, itu semua ke aspek keluarga berencana ya. Jadi dari beberapa aspek ini kira-kira menurut Ibu terpenuhi nggak data kependudukan, pendataan keluarga terkhusus buat Dinas Pengendalian Penduduk karena lebih ke keluarga berencana ya Bu untuk arah di pemutakhiran data ini gitu Bu. Kira-kira itu bisa menutupi kebutuhan untuk pendataan nggak Bu untuk data-data yang sudah ditanyakan itu? Ya itu kan minimal data yang kami tanyakan. Tapi kalau misalnya di formulir itu sangat spesifik yang ditanyakan gitu. Ini cuma contoh saja yang kami ituin kan. Kalau poin-poinnya itu banyak seperti di aspek keluarga berencana nanti ada 20 poin yang kami tanyakan. Iya, makanya tadi saya tanyakan lagi gitu. Iya, spesifik dia karena nggak apa aja kami gitu. Kalau untuk kendala gitu saat pemutakhiran data ini ada kendala nggak Bu yang dihadapin dari DPPKB atau mungkin dari kader-kader yang mengumpulkan data gitu? Sudah jelas ada yang namanya di lapangan ya kan, pasti ada kendala ya kan. Yang paling sering dijumpai itu kendalanya ya orangnya nggak ada di rumah. Jadi pas kader pendatanya datang itu orangnya nggak ada di rumah. Atau pas misalnya kader pendatanya datang masyarakatnya kurang antusias gitu. Jadi kayak jawabnya pun seadanya gitu. Iya, harusnya kan ini kan menyita waktu sebenarnya. Seperti aspek kependudukan nanti udah beberapa formulir, pembangunan keluarga beberapa formulir, kemudian KB lagi beberapa formulir. Jadi mungkin mereka merasa sangat menyita waktu ya kan, untuk apa, nggak ada gunanya juga mereka pikir gitu kan. Padahal ini kan untuk kebijakan pemerintah selanjutnya kan memang perlu kan. Gitu. Kalau untuk kendala pasti banyak ya. Karena kadang kalau udah ngisi data tuh agak kurang gitu antusias masyarakat gitu ya.
karena melihat dampaknya itu tidak ada gitu. Tapi padahal di samping, di belakang itu kan banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan data ini. Nah, kira-kira untuk pemutakhiran pendataan keluarga ini ada yang mau disampaikan nggak Bu ke masyarakat, khususnya masyarakat Mandailing Natal gitu? Ya, ada ya. Terkhusus untuk masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal, kami harapkan ya dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mari sama-sama kita sukseskan pemuktahiran PK 2025 yang menjadi amanah pemerintah dan merupakan program penting bagi kita semua. Mengingat hasil pendataan yang akan menjadi dasar kebijakan pemerintah ini itu sangat berguna untuk pemerataan pembangunan, peningkatan kesehatan, menurunkan prevalensi stunting, penetapan kebijakan dalam fasilitasi, optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oke. Terakhir Bu, ada yang mau disampaikan lagi untuk masyarakat Mandailing Natal atau masyarakat di seluruh Indonesia terkait dengan pendataan ini? Marilah kita sama-sama lintas sektoral, baik kepala desa, camat, kemudian kesehatan, kita dukunglah pendataan keluarga ini gitu. Apalagi kepala desa biar diarahkanlah masyarakatnya untuk welcome kepada kader-kader kita. Apabila kader kita datang, maunya masyarakat itu welcome gitu ya kan. Oke, terima kasih banyak Bu sudah memberikan kita mungkin insight baru ya terkait dengan pemutakhiran pendataan keluarga ini, dan buat masyarakat tentunya ini sangat penting ya. Jadi kalau misalnya ada pendataan ke rumah, jangan dipikirkan itu ini nggak ada uangnya gitu ya. Jadi lebih ke kebutuhan kita sebagai masyarakat Indonesia, karena data itu penting banget dari yang disampaikan Ibu. Kebanyakan memang kayak gitu ya kan. Misalnya udah ada nih bantuan kan. Kok saya nggak dapat? Padahal kemarin pas ada pendataan dia nggak mau didata gitu. Itu dia salah satu hal yang mungkin nggak dia sadari gitu. Kok saya nggak dapat? Padahal saya lebih susah dari dia gitu. Lebih parah dari dia, kok nggak dapat gitu. Benar sekali. Jadi jangan ada unek-unek di belakang gitu ya yang mungkin baru kamu rasakan ketika data itu udah selesai gitu, udah dimutakhirkan. Jadi kayak dia baru ngerasain dampaknya setelah data itu udah selesai gitu. Pas di pengisian data, pendataan itu kayak males-malesan dan gak serius gitu. Jadi kalau ada apa-apa mungkin yang dihadapin oleh masyarakat, terus di Mandailing Natal, kalau ada pembagian-pembagian sembako atau apa, itu karena memang data yang diisi oleh masyarakat itu ya sesuai dengan kondisinya. Jadi Sobat Sarapan, terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan kita di dialog hari ini terkait dengan pemutakhiran data di keluarga, dan semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di dialog berikutnya bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haras.